Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalla. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fahman. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Hari ini masih diberi kesempatan untuk terus belajar, menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah memudahkan proses pembelajaran kita pada hari ini dan seterusnya ya, bisa dipahami dengan baik dan kemudian juga bisa kita amalkan dengan benar. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan penjelasan sebelumnya, yaitu tentang fi'il amr, yang mana fi'il amr itu masuk kategorinya mabni ya, ditinjau dari perubahan bentuk akhirnya. Fi'il amr kategorinya adalah mabni, jadi bentuk akhiran dia tetap berbeda dengan fi'il mudhari yang bisa berubah ya. Untuk fi'il amr dia mabni tetap, yang proses perubahan fi'il amr itu kuncinya adalah di fi'il mudhari. Jadi untuk tahu fi'il amr kita harus tahu dulu bentuk fi'il mudhari'nya, karena prosesnya dari fi'il mudhari. Proses yang pertama adalah dengan membuang huruf mudhara'ah, yaitu huruf yang menjadi ciri fi'il mudhari. Huruf yang ada di depan, huruf ya, huruf ta, huruf hamzah dan huruf nun, itu harus dibuang terlebih dahulu. Kemudian setelah kita buang, proses keduanya apa ibu-ibu? Kita lihat huruf setelah dibuang huruf mudhara'ah yang muncul huruf apa? Huruf sukun atau huruf berharokat. Kalau setelah dibuang huruf mudhara'ah yang muncul huruf sukun, maka kita perlu bantuan tambahan hamzah. Ya, untuk yang aslinya 3 huruf, hamzahnya namanya hamzah wasol. Yang di depan bisa dibaca harokatnya, tapi saat di tengah dia kita baca sambung ya. Untuk yang 3 huruf, tadi proses pertama tadi dibuang huruf mudhara'ah. Silakan nanti dirangkum, siapa yang menulis merangkum nanti di share di grup gitu ya. Pertama dibuang huruf mudhara'ah. Setelah dibuang huruf mudhara'ah, kita lihat huruf yang muncul tandanya apa? Sukun atau berharokat. Kalau tandanya sukun berarti kita butuh tambahan hamzah. Proses ketiga ya, kita tambahkan hamzah. Hamzahnya untuk yang 3 huruf wasol, jadi jangan dikasih tanda rosul ain. Jadi hamzah alif berdiri saja. Kemudian untuk harokatnya kemarin, harokatnya kemungkinan 2, hamzahnya harokatnya kemungkinan 2, antara dhammah atau kasroh. Kalau huruf sebelum terakhir yaitu di ain fi'il, huruf tengahnya dhammah, hamzahnya ikut dhammah. Selain dhammah kan tersisa 2 harokat ya. Selain dhammah tersisa 2 harokat, yaitu harokat fathah dan kasroh, maka hamzahnya menggunakan kasroh. Untuk memudahkan, kalau tengahnya dhammah berarti dhammah, selain dhammah kasroh, untuk memudahkan mengingatnya. Kemudian huruf terakhir dari domir anta selalu kita sukunkan. Tambahan catatannya ini untuk yang tidak berakhiran dengan huruf illah ya. Domir anta disukunkan, catatannya untuk kata kerja yang tidak berakhiran dengan huruf illah. Huruf illah apa saja? Alif, waw dan ya. Ya, selama tidak berakhiran dengan salah satu dari huruf alif, waw ataupun ya, di domir anta selalu kita sukunkan. Berarti kalau berakhiran alif, waw dan ya akan punya teori yang berbeda. Ini nanti belum kita pelajari. Yang kita pelajari sekarang masih kategori namanya fi'il sahih akhir. Fi'il yang akhirannya tidak berhuruf alif, waw ataupun ya, yaitu huruf illah. Tadi kan kalau dibuang huruf depannya yang muncul sukun, kita tambahkan hamzah. Tapi kalau kita buang huruf mudhara'ah yang muncul huruf berharokat, maka kita nggak usah perlu tambahan apapun, karena dia sudah bisa dibaca. Karena hamzah itu untuk bantuan saja, jadi dia adalah huruf tambahan sebagai bantuan agar kita bisa baca fi'il amrnya. Itu prosesnya ya. Kemudian fi'il amr mabni tanda binanya
Tanda binanya kemarin kita sudah pelajari ya. Tanda binanya untuk yang tidak bersambung dengan nun taukid, baik sakilah ataupun khafifah. Sakilah yang bertasdid, khafifah yang sukun. Ya, untuk domir anta tanda binanya adalah dengan sukun. Catatannya ini yang tidak berakhiran alif, waw, dan ya ya. Intinya tidak berakhiran alif, waw, dan ya. Yang tidak diakhiri dengan alif, waw, ataupun ya, yang kita sebut dengan huruful illah, huruf-huruf illah. Nah, maka tanda binanya satu menggunakan sukun. Tanda binanya satu dengan sukun. Pertama as-sukun. Kapan dengan sukun? Yaitu saat tidak bertemu dengan huruf lain, tidak bersambung dengan huruf lain. Intinya mandek di huruf asli. Saat mandek di huruf asli yang ada di domir anta. Kita tulis ya, yang ada di domir anta. Saat mandek di huruf asli, karena taktubu, uktub ini kan kata kerja aslinya pada domir huwa fi'il madhi adalah kata ba, mandek di huruf ba. Maka yang mandek di huruf asli nanti tanda binanya domir anta pakai sukun. Catatannya ini tidak diakhiri oleh alif, waw, ataupun ya. Kemudian tanda bina yang kedua yaitu yang di fi'il mudhari'nya ada huruf alif nun, waw nun, dan ya nun. Tanda binanya adalah dengan dibuangnya huruf nun. Ya, tanda binanya dibuang dengan huruf nun pada domir antuma, antum, anti, dan antuma ini. Ya, yang berakhiran alif nun, ya nun, waw, dan nun. Nama istilahnya adalah hazfun nun. Dihapus atau dibuangnya huruf nun. Ya, saya tulis ya biar gak lupa. Pada antuma yaitu berakhiran alif dan nun. Berakhiran alif dan nun ini yang kita lihat tadi pada fi'il mudhari. Makanya kenapa sih fi'il amr itu berkaitan erat dengan fi'il mudhari? Karena kita gak tahu bentuk fi'il amr kecuali kita tahu bentuk fi'il mudhari. Hasfun nun pada antuma yang berakhiran alif nun, kemudian antum yaitu berakhiran waw nun, dan anti yaitu berakhiran dengan ya dan nun. Maka semua nunnya nanti dihilangkan. Nama istilahnya adalah hazfun nun. Nunnya dihilangkan. Kemudian yang ketiga mabni dengan sukun tadi, terakhir uktubna. Uktubna ini juga kita sebut mabninya dengan sukun, yaitu pada domir anta dan yang bertemu dengan nun niswah. Semua kata kerja kalau bertemu dengan nun niswah, baik di madi, mudhari, amr, semuanya akan mabni dengan sukun. Untuk fi'il amr adanya di domir antun. Nah, jadi catatannya kapan fi'il amr mabni dengan sukun, yaitu ketika mandek di huruf asli pada domir anta dan ketika bertemu dengan nun niswah atau nun inas, nun yang menunjukkan jamak perempuan, maka dia akan mabni dengan sukun. Tandanya ini sudah saya kasih kotak ya. Kalau bertemu dengan nun niswah itu nanti semua kata kerja kalau bertemu dengan nun niswah akan mabni dengan sukun. Fi'il madi, fi'il mudhari, ataupun fi'il amr. Nah, ini bentuk yang asli. Bentuk yang asli. Kemudian bentuk yang bertemu dengan nun taukid, sakilah, ataupun nun taukid khafifah. Untuk bertemu dengan nun taukid khafifah bisa di semua domir ya. Dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Fi'il amr kan memang hanya pada 6, yaitu pada domir mukhatab lawan bicara. Pihak kedua, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Jadi hanya pada yang lawan bicara saja. Untuk yang nun taukid sakilah bisa bertemu dengan 6 domir. Untuk domir anta perubahannya dari sukun menjadi fathah. Ya, uktub menjadi uktubanna.
Kemudian yang bertemu dengan nun niswah juga sama, uktuban. Ya, tinggal kita rubah harokat sukun menjadi harokat fathah. Jadi mabni dengan fathah. Bentuk yang ketiga, fi'il amr akan mabninya dengan apa? Mabni dengan fathah. Mabniun alal fathi. Kapan mabniun alal fathi? Saya tulis mabniun alal fathi tambahan ya. Ini nanti ditambahkan sendiri ya, mabniun ala sukun. Ibu-ibu nanti tambahkan mabniun ala semua ya. Jadi saya di sini tulisnya langsung alal fathi dengan kata al fathi. Mabniun ala sukun, mabniun ala hadfin nuni, mabniun alal fathi. Tambahkan kata ini nanti. Kapan mabni dengan fathah? Kapan mabni dengan fathah? Yaitu saat bertemu dengan nun taukid sakilah ataupun khafifah pada domir anta. Pada domir anta saja akan mabni dengan nun dengan fathah ini ya. Untuk yang lainnya bagaimana? Yang lain semua teorinya sama. Selain yang nun sakila dan khafifah bertemunya dengan domir anta, maka tanda binanya nanti semuanya akan tetap. Domir antuma, antum, anti akan mabninya dengan hadfin nun. Domir antuna mabninya tetap dengan sukun. Yang berubah hanya pada domir anta saja tanda binanya. Kemudian untuk tasrifnya, untuk anta uktuban, untuk antuma menjadi uktuban. Nih ada alif tasniyah, nunnya berubah jadi kasroh. Kemudian taktubuna menjadi uktubunna. Wawunya kita hilangkan karena sejarahnya ada dua sukun ketemu. Aslinya ada dua sukun ketemu, maka wawunya dibuang. Yang muncul hasilnya adalah uktubunna. Untuk anti juga sama, ianya dibuang karena tadi sejarahnya ada dua sukun ketemu. Maka nanti wujudnya hasilnya menjadi uktubinna. Untuk antuma uktubani tadi ada alif tasniyah, maka nunnya menjadi kasroh. Sama ya, antuma uktubani, antuma perempuan, antuma mudzakar, sama persis. Untuk antunna uktubnani ada penambahan alif yang kita sebut dengan alif fariqah. Alif untuk membedakan ya. Alif yang fungsinya untuk membedakan ataupun untuk memisahkan antara nun niswah dengan nun taukid. Dan intinya kalau sebelumnya didahului dengan alif, nunnya berubah jadi kasroh. Ya, untuk nun taukid sakila aslinya berharokat fathah. Tapi kalau dia didahului dengan alif seperti ini, maka dia jadi kasroh. Ini juga uktubnani ada alif sebelumnya maka menjadi kasroh. Ya, dulu pernah saya jelaskan ya, alifnya ini berbeda. Cuma kalau sekarang kita sulit memahaminya. Intinya kalau ada alif sebelumnya maka dia berubah jadi kasroh. Ya, kalau alif yang di atas menunjukkan jumlah 2, kalau alif yang di bawah ini fungsinya untuk memisahkan nun niswah, nun yang menunjukkan jamak perempuan dengan nun taukid. Kemudian untuk yang bertemu dengan nun khafifah, ini tidak semua ada. Sama seperti di fi'il amr ya, yang bertemu dengan alif tidak ada. Dan yang bertemu dengan nun niswah juga tidak ada. Jadi yang muncul hanya ada pada domir anta, uktuban, antum, uktubun, anti, uktubin. Sama persis ya, cuma nunnya saja yang berbeda dari tasdid menjadi sukun. Silakan kalau ada yang mau ditanya dulu. Yang mana? Yang sukun mana, Bu? Yang ini? Yang mana ini? Ini.
Ini. Itu yang tasdid sama jadi kolom-kolom itu. Ini nun taukidnya. Kalau ketambahan dengan nun taukid saya kasih tanda plus. Yang ini adalah fi'il amr apabila bertemu dengan nun taukid sakilah ataupun bertemu dengan nun taukid khafifah. Yang ini yang bentuk asli, yang belum ketambahan nun taukid. Yang ini sudah ketambahan dengan nun taukid sakilah. Yang terakhir ketambahan dengan nun taukid khafifah. Gitu. Ya. Untuk apa maksudnya untuk kalimatnya itu kalau misalnya kita kalau berbicara kalau kita amar itu mungkin yang dasar ini kan langsung. Iya, ya. Kalau yang belum ketambahan apa-apa, jadi kalau saya bilang uktub artinya hanya tulislah. Tapi kalau uktubanna atau uktuban, kamu ayah benar-benar tulis gitu. Jadi ada penegasan. Nun taukid itu maknanya penegas. Yang nun taukid sakilah penegasannya itu lebih kuat daripada nun taukid khafifah. Sungguh benar-benar. Kalau yang khafifah biasanya diartikan niscaya atau sungguh saja dengan satu. Jadi ketahuan. Perintahnya ini benar-benar harus banget atau tidak, gitu ya penegasannya. Ya. Alifnya kan menunjukkan dua orang. Alifnya pemisah, memisahkan dua nun. Alif fariqah. Kenapa harus dipisahkan? Karena kalau nggak dipisahkan nanti ada 3 nun berderet. Itu ya, aslinya kan nun tasdid itu 2 nun. Jadi kenapa harus dipisahkan? Supaya tidak ada tawalil amsal, ada 3 yang mirip. 3 yang sama, nun, 3 nun itu ya. Jadi alifnya namanya alif fariqah untuk memisahkan atau membedakan. Itu nama istilah ya. Perlu ditulis lagi nama istilah alifnya. Dulu pernah nulis sih alif fariq. Perlu ditulis lagi. Sudah ya, nggak perlu ditulis lagi. Apa? Naat man'ut alifun fariqatun. Huruf itu disifati mu'anas. Huruf itu disifati mu'anas. Alifun al alifu al fariqatu atau alifun fariqatun. Udah ya. Kita masuk, mau kita ke buku dulu atau kita mau nerjemah ayat dulu? Buku ini kita tinggal baca teorinya. Mau nerjemah ayat dulu biar masih nyambung di sini ya. Iya. Nerjemah ayat dulu ya. Nerjemah ayat yang ada fiil amarnya dari surah yang ibu-ibu sudah tahu betul dari juz amma kita ambilnya. Surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr ayat 20, mulai dari 27 sampai 30, pendek-pendek. Dibuka dulu, dibaca, kemudian nanti cari fiil amarnya. Saya tulis dulu ya. Ini nggak perlu kita hapus supaya jadi rujukan. Ya. Sudah dapat, Bu? Mulai ayat 27 sampai 30 sampai terakhir. Pendek-pendek.
Sudah dapat, Bu? Fi'il amarnya sudah dapat? Sudah dapat fi'il amarnya? Ya, sudah dapat ya, Bu? Kita lihat sekarang. Kita lihat dulu surah Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tulisannya kebaca, Bu ya? Masih kelihatan sampai belakang? Masih ya? Iya, sambil lihat Al-Qur'annya. Kalau bawa Al-Qur'an bisa lihat ke HP kalau nggak bawa Al-Qur'an ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini kalau di Al-Qur'an juga ada tanda tasdid ya untuk alif lam samsiyah. Irji'i, ro-nya kita baca tebal apa tipis? Sebelumnya kasroh, ro, bacanya kaidah umumnya tipis. Tapi sekarang kita sudah tahu hamzah ini hamzah tambahan wasol, maka ro-nya kita baca tebal. Jadi kalau sudah belajar bahasa Arab nanti tahu meskipun sebelumnya kasroh nggak selalu dibacanya tipis. Karena hamzahnya hamzah wasol, hamzah tambahan. Saya kasih catatan, Bu ya. Jika hamzahnya adalah hamzatul wasol atau hamzah tambahan, hamzah wasol salah satunya adalah yang ada di fi'il amr, maka ro kita baca tebal meskipun kasroh. Ya. Jadi kita bacanya bukan irji'i tapi irji'i, tebal. Ya, jadi patokannya nanti bukan hanya di kasrohnya, tapi hamzah ini hamzah tambahan bukan, hamzah wasol atau bukan. Karena ini hamzah wasol tambahan maka ro-nya kita baca tebal. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, banyak pakai alif berdiri ya, alif hanjariyah. Wadkhuli jannati. Sekarang kita pahami maknanya. Ibu insyaallah sudah hafal betul ya ayat ini, sudah familiar sekali ya. Tebel. Kembalilah, sama seperti ini, Bu. Seperti uktubi, kembalilah kamu, anti, domir anti. Kalau saya pulang, arji'u. Kalau pulanglah kamu wahai perempuan, irji'i. Nanti kita bahas ya. Ya ayyatuha. Ya ayyatuha ini aslinya kalau kita urai dari 3, tapi biasanya untuk pemula kita jadikan 1. Ini biar tahu dulu ya, aslinya dari 3. Ya, kemudian ayyatu dan ha. Aslinya berasal dari 3 kata. Wahai ayyatu. Ayyatu ini menunjuk kepada perempuan. Yang dipanggil adalah perempuan. Haknya tanbih. Tapi biasanya untuk di awal ya ayyatuha kita artikan dengan wahai. Yang mana nanti setelahnya kalau ayyatuha berarti akan ada, kita di Al-Qur'an mendapati ada ya ayyuha. Ya. Kalau ayu, maka nanti setelahnya akan ada isim muzakkar. Dan isim muzakkarnya ini harus kita kasih alif lam. Kalau menggunakan panggilannya ya ayyuha, setelahnya harus pakai alif lam. Kalau menggunakan ya ayyatu beda ya. Ayyu tidak ada ta marbutohnya, tidak ada ta'nya, berarti muzakkar dan harus beralif lam ya.
Kemudian kalau ya ayatu ada taknya, aslinya ta marbutoh, tapi karena ketemu dengan ha kita buka jadinya. Kalau ya ayatu nanti setelahnya ini pakai rosem imla ibu ya. Kalau pakai rosem Quran sambung. Ya ayyuha. Kalau ya ayyatuha ya, kalau ayyatu pada ta ini, maka nanti kata setelahnya akan ada kata yang bersifat muannas dan sama harus beralif lam. Itu nanti kalau memanggil pakainya hiya, sesudahnya jangan dikasih alif lam. Tapi kalau memanggilnya dengan ya ayyuha, ya ayyatuha, setelahnya kita kasih alif lam. Itu untuk yang pemula penjelasannya seperti ini dulu. Kalau ada ya ayyuha, setelahnya ada isim muzakkar yang beralif lam. Kalau ada ya ayyatuha, setelahnya akan ada isim muannas yang beralif lam. Dan kalau pakai ya saja jangan dikasih alif lam. Kalau ya saja tidak boleh dikasih alif lam. Ya ayyatuha, tadi kan setelah ya ayyatuha harus ada isim muannas beralif lam. Kita dapati an-nafsu, ada ta marbutohnya nggak Bu? Nggak ada. Kalau kita lihat secara zahir an-nafsu nggak ada ta marbutoh, berarti masuk kategorinya muzakkar. Tapi ternyata tidak semua kosakata muannas berta marbutoh. Kan selalu ada pengecualian. Contoh al-ardu, as-sama'u, as-syamsu, dan termasuk an-nafsu ya. Kita sudah belajar beberapa ya. Neraka itu jahannam, jahim, semuanya masuk kategori mu'anas meskipun tidak ada tamar butoh. An-nafsu kita tahu mu'anas dari mana? Dari kata setelahnya al-mutmainnah bertamar butoh mu'anas. Jadi an-nafsu meskipun tidak ada tamar butohnya, secara wujud tidak ada tamar butohnya, tapi dia isim mu'annas. Artinya jiwa, wahai jiwa. Ya, dia mu'annas ya, an-nafsu itu. Kemudian wahai jiwa, jiwa yang, ada pengertian yang. Kita lihat ada kesamaan, sama-sama ma'rifah, alif lam. Sama-sama mu'annas, meskipun yang satu tidak bertamar butoh, yang satu bertamar butoh. Sama-sama juga i'rabnya apa ini Bu kalau doma? Marfu. Sama-sama marfu. Ada kesamaan antara an-nafsu dan al-mutmainnah. Maka kaidahnya apa? Naat man'ut. Naat sifat yang mana? Yang belakang. Yang disifati pemilik sifatnya man'ut. Wahai jiwa yang tenang. Nah, mutmainnah ini nanti masuk kategorinya isim fa'il ya, dia kata sifat dari kata itma'anna. Al-mutmainnah asal katanya dari fi'il madinya itma'anna. Ya ma'innu. Yang punya nama mutmainnah berarti artinya yang tenang. Ya tma'innu ini fiilnya. Itma'anna yatma'innu artinya tenang tentram. Ayam. Tenteram. Ya, tenteram. Itma'an. Saya tadi kurang fokus. Ya ayyuha. Ya ayyuhan nafsu. Kalau tanpa ayat kita itu ya saja tanpa kita. Ya Muhammad. Fatimatu. Nah, apakah ini muannas? Enggak. Kalau iya itu bisa untuk muzakkar, bisa untuk muannas. Ya, kalau iya itu umum. Muzakkar, muannas pakai iya. Silakan iya mudarrisu, ya ustazu, ya ustazatu. Intinya jangan dikasih alif lam. Tapi kalau ya ayyuha, ya ayatuha ini memang dibedakan. Kalau ya ayyuha khusus muzakkar, ya ayatuha khusus muannas. Dan kata yang mengiringnya harus beralif lam. Jadi kalau ya itu umum,
bisa muzakkar bisa muannas. Kita nggak usah mikir lagi nih setelahnya muzakkar atau muannas, dua-duanya bisa, cuma jangan dikasih alif lam. Sudah pakem. Tapi kalau ya ayyuha, ya ayatuha, kita harus mikir setelahnya. Ya ayyuha berarti muzakkar, ya ayatuha berarti muannas. Dan kata setelahnya harus pakai alif lam. Nanti silakan kalau pas baca Quran kan banyak sekali tuh ya ayyuha. Kalau ya ayyuha banyak, ya ayatuha sedikit ya. Ya ayyuha nanti lihat, oh setelahnya pasti pakai alif lam dan masuk kategorinya muzakkar. Ya, nanti lihat ya pas baca Quran ya, jangan ngebut baca Qurannya. Ketemu ya ayyuha, ya ayatuha, mandek dulu sebentar, lihat. Bener nggak nih pakai alif lam? Bener nggak nih ya ayyuha muzakkar? Bener nggak ya ayatuha setelahnya muannas? Itu ya, dicek. Jadi, ada yang tanya lagi? Oh iya, Bu Dina. Kurang bisa. Itu jadi kalau mutmainnah itu kan isim. Dia. Bisa difiilkan itu tinggal dirubah dikit-dikit gitu kan. Ya, tinggal dirubah dikit-dikit ya. Karena nanti kalau kita belajar nanti ada namanya isim mustaq dan isim jamid. Kalau mustaq itu berarti punya bentukan kata kerja, kalau jamid ya nggak punya kata kerja. Gitu, nggak semua ya. Itu nanti kalau sudah masuk sorof yang yang rangkuman itu nanti ya ada caranya. Kalau lebih dari 3 huruf ada tambahan mim. Ya memang tinggal ditambahi dikit-dikit aja, nanti berubah ya. Yatma'innu tinggal ditambahkan mim. Ada tamar buto berarti perempuan, mutmainnah yang tenang, yang tentram tapi perempuan. Kalau laki-laki gimana? Ya mutmain, tinggal dibuang aja tamar butohnya. Mutmain artinya kalau itma'ana yatmainu tenang, tentram, tapi kalau mutmain yang tenang, yang tentram. Karena dia jadi kata sifat nanti. Bukan. Nanti kalau tenanglah, ini kat fi'il madi, fi'il mudhari. Amarnya gimana? Tinggal dibuang huruf ya. Jadi ta'nya sukun. Dan ini lebih dari 3 huruf. Kalau lebih dari 3 huruf, hamzahnya langsung aja i. Kalau lebih dari 3 huruf, di madinya lebih dari 3 huruf, langsung saja ambil i. Itma'an. Sukunnya gimana? Ini kita belum belajar. Untuk huruf yang mudha'af nanti tetap dengan fathah. Itma'anna. Jadi mirip sekali dengan madinya. Ini kan ikutnya kemazan. Iya. Kita kan belum belajar memang. Kita baru belajarnya madi, mudhari, amr. Itu pun 3 huruf. Jadi ini masih intinya untuk merubah kata sesuai dengan makna yang kita inginkan. Nanti ada namanya sighoh. Kalau belajar sorof yang ke samping, gitu ya. Tapi kita belum belajar nanti, ya, masih lama ya, masih jauh. Di buku keempat sepertinya baru kita belajar. Jadi mutmainah artinya yang tenang, yang tentram. Wahai jiwa yang tenang. Tenang berarti merasa aman. Merasa aman tuh berarti dia nggak khawatir, nggak gundah gulana, nggak cemas ya. Berarti punya sifat tawakal. Dia juga merasa aman, nggak sedih, nggak kecewa, nggak mengeluh. Berarti dia punya sifat ridho. Itu mutmainnah. Tenang di sini berarti tenangnya gimana? Tenangnya ya berarti tenang dengan keimanan, ketenangan yang berdasarkan keimanan, karena dia punya sifat ikhlas dan juga punya sifat ridho ya, tenang. Jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang ini kan disampaikannya ketika si manusia meninggal dan ketika di akhirat nanti ya. Dikatakannya berarti ketenangan ini nggak mungkin tiba-tiba muncul saat kembali. Ketenangan ini ya memang ketenangan yang dia miliki selama hidupnya.
di sini menggunakan isim fa'il. Isim fa'il itu biasanya digunakan untuk sesuatu yang continue, terus menerus. Jadi ketenangan ini ya dia miliki selama dia hidup, yaitu dengan keimanan, memiliki sifat ikhlas dan ridho, maka hidupnya jadi tenang ya. Dikasih musibah ya tetap merasa tenang hatinya ya, karena punya sifat ridho. Segala ketentuan Allah dia terima dengan tenang, baik buruknya semua diterima dengan puas hati, itu mutmainnah. Sudah punya belum? ini suatu yang proses ya. Kalau kita pengen masuk golongan yang nanti saat kembali ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, pengen dipanggil seperti ini ya, berarti dari sekarang kita tata harus punya ketenangan ya. Jadi semua sesuatu yang Allah berikan kepada kita baik buruknya pasti ada hikmahnya ya, punya sifat yang ridho. Nah ini ada kaitannya nanti ya. Kita lanjut ya. Wahai jiwa yang tenang, ketenangan yang melalui proses, bukan instan tiba-tiba tenang ya. Jadi ada usahanya, ada prosesnya, ada ikhtiarnya. Irji'i, nah ini fi'il amr dari kata fi'il madinya roja'ah, artinya pulang atau kembali. Pulang atau kembali. Mudhari'nya yarji'u. Amarnya dibuang huruf ya, ro-nya sukun, jimnya kasroh, ain, kemudian ada ya. Kalau ada ya berarti domirnya anti ya, yang berakhiran dengan ya berarti domirnya anti. Kalau anta kan hanya irji ya. Di sini saya tulis yang anta, irji. Kalau irji, afwan, kita berawalan ro sukun tambahkan hamzah, huruf tengahnya kasroh, berarti hamzahnya kasroh, maka menjadi irji. Lalu huruf ya ini apa? Huruf ya ini menunjukkan domir anti. Irji'i, kembalilah engkau. Yang perempuan tadi siapa yang muannas? An-nafsu. Wahai jiwa, kembalilah engkau. Yang kembali kan bukan fisik ya, yang kembali adalah jiwa. Jadi mau laki-laki ataupun perempuan, yang kembali adalah jiwanya. Dan jiwa disifati dengan mu'anas, bukan berarti nanti yang laki-laki nggak dapat masuk ke sini, enggak. Tapi ini kembali ke jiwa, bukan ke fisik secara zahir, tapi kembali ke jiwanya. Itu an-nafsu. Irji'i, wahai jiwa yang tenang, wahai engkau, kan domirnya anti. Engkau, wahai engkau jiwa yang tenang, kembalilah. Kembalilah kemana? Ada ilah, harfu apa? Harfu jar. Kalau ada harfu jar, setelahnya menjadi isim majrur. Yang majrur yang mana? Robbi, ini dia. Isim majrurnya adalah Robbi, Tuhan pemelihara yang menciptakan, yang menjaga kita ya, yang sudah menciptakan, memenuhi kebutuhan kita, memelihara kita. Robbi, ada Robbi, tidak ada alif lam, juga tidak ada tanwin, berarti kategorinya mudhof. Tuhannya siapa? Tuhannya ada pengertiannya, biasanya kita artikan Tuhannya, Tuhanmu. Kemudian ada ki, kita sudah belajar hu, ka, ki, na, ya, domir ya, domir muttasil, yang artinya anti, sama dengan anti. Dia kalau nyambung dengan isim pasti strukturnya mudhof ilaih ya. Rob kan isim ya kategorinya. Kalau sudah ada domir seperti ini, ki-nya domir. Kalau sudah ada domir nyambung dengan isim, maka pasti mudhof ilaih. Jadi majrurnya bukan di ki yang kasroh, tapi di robbi. Ki ini kan memang mabni, untuk anti perempuan pakainya ki.
Irji'i, wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kemana? Ila Rabbiki, kepada Tuhanmu yang sudah menciptakanmu. Kembalinya ya kepada sang pencipta. Ila Rabbiki, radiyatan, ridho, dari kata radiyah yardo. Ini fiilnya bu, fiil madih radiyah, fiil mudhari yardo. Fi'il amarnya apa kira-kira? Dibuang ya-nya. Fi'il amarnya irdo. Bedakan dengan yang tadi karena akhirannya ada alif. Kita belum belajar yang ini. Ya. Radiya yardo. Irdo artinya ridho, rela, ya, puas hati, senang hati. Itu arti dari ridho. Dan rodiyah ini nanti masuknya isim fa'il. Kita kasih pengertian yang. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu rodiyatan. Kita belum belajar, nanti dia kedudukannya sebagai hal. Kaifa haluki, bagaimana keadaanmu, bagaimana kondisimu, kedudukannya adalah sebagai hal. Jadi jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan dalam keadaan atau dengan kondisi yang engkau ridho. Jadi ini si jiwanya adalah jiwa yang ridho. Ridho itu dalam artian dia senang, dia puas hati, ya, dia menerima. Jadi ada rasa puas hati, menerima apa? Tadi dia kan sudah mutmainah di dunia dengan iman, dengan ikhlas, dengan ridho. Maka dia pun puas nih dapat balasannya. Balasannya kan pasti surga. Pasti senang kan? Kembalilah dengan rasa yang senang, rasa yang puas karena kamu sudah mutmainah. Mardiyah dari asal kata yang sama. Kalau yang ini rodiyah yang biasanya yang merasa puas hati, yang merasa senang hati, yang menerima keputusannya Allah berupa balasan surga. Pasti ya. Mardiyah ini namanya bu nanti isim maf'ul. Yang di, ada pengertian yang di. Nanti kita akan belajar bu. Ini namanya fa'il, yang ini isim, bukan fa'il ya, isim fa'il. Yang ini isim maf'ul. Ada pengertian yang di. Jadi ini si jiwanya dalam kondisi hati yang senang, puas, menerima. Mardiyah ini dia jiwanya tadi yang diridhoi oleh Allah. Jadi ini dari dirinya sendiri, yang ini dari Allah. Jadi dia mendapatkan keridhaan dari Allah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam kondisi yang kamu senang, kamu puas hati, kamu bahagia. Mardiyatan, dan Allah pun ridha, Allah pun menerimamu dalam kondisi yang Allah menerimamu. Kenapa Allah menerima? Karena sudah mutmainnah. Dan ini yang namanya puncak kebahagiaan, dapat ridhonya Allah. Gitu ya. Jadi kembalinya tenangnya nggak bisa instan, berproses. Ketika hidup kita berusaha terus memperbaiki kualitas. Ketika pulang nanti pastinya kita akan radiyah, senang banget dapat balasan yang luar biasa. Dan Allah pun dalam kondisi yang senang menerima kita karena kita sudah mutmainnah. Ini puncak kebahagiaannya di sini. Nanti ini namanya hal. Kalau kita mau pahami, ini namanya hal. Kita belum belajar. Tapi nanti biar kalau kita baca, kembalilah kepada Tuhanmu dalam kondisi yang kamu tuh ridho dan diridhoi, dalam kondisi yang kamu tuh senang dan Allah pun senang. Gitu ya. Dalam penjelasannya nanti ada dalam kondisi atau keadaan. Nah, lanjut ya. Tadi fi'il amarnya ada satu di roja'a, yarji'u, irji'. Ada ya menunjukkan domirnya apa tadi? Anti, karena kembali ke an-nafsu al-mutmainnah. Ustazah, untuk doreknya roja'a itu
yarji'u, bukan yarji'u ya. Bukan, yarji'u. Roja'ah, yarji'u itu amr. Rujuk itu apa bukan masuk kategori mudhari? Masdar. Oh dia masdar. Rujuk, masdar. Rujuk dengan suami, rujuk dengan istri. Iya, tergantung kalimat dia jadi apa? Bisa rujuan, bisa rujuun, bisa rujuin. Karena dia isim. Ya. Kita tahu kita di sini irji'i kita dapati jimnya kasroh. Jimnya kasroh. Maka di mudhari'nya gampang, pasti yarji. Jimnya tetap kasroh. Patokannya itu ya. Jadi kalau kita sudah dapat amr irji, ainnya tengahnya kasroh, pasti di mudhari juga kasroh. Jangan dirubah, nanti di mudhari ainnya kasroh, di amr juga pasti kasroh. Fadkhuli, kho-nya kasroh, ainnya kasroh, pasti mudhari'nya juga domah ya. Kho-nya domah, ainnya domah, pasti di mudhari'nya juga domah. Yadkhulu gitu. Jangan dirubah ya. Kemudian ada fa ini sendiri, maka atau lalu, bisa maka ya, menunjukkan sesuatu yang tidak berjeda lama, langsung ya. Fadkhuli ya, setelah Allah katakan atau malaikat mengatakan irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, kembalilah dalam kondisi yang kamu ridha, kamu senang, puas hati, dan Allah pun puas hati terhadapmu. Fadkhuli, maka masuklah. Asalnya fa dan udkhuli. Ada ya juga tadi, domirnya anti ya. Fi'il madinya apa? Dakhala. Yadkhulu. Amarnya udkhul. Di sini ada iya karena menunjukkan domir anti, sama seperti tadi. Lalu masuklah. Dakhala yadkhulu artinya masuk. Kemudian ada fi harfu jar. Masuk itu bisa jadi masuk yang memang jelas-jelas ke suatu tempat, bisa juga masuk secara maknawi, sesuatu yang abstrak ya. Masuk ke dalam sesuatu tempat yang memang nyata ya, ataupun masuk yang kategorinya abstrak. Kalau sudah ada tambahan harfu jar, dakhala yadkhulu, kalau ditambahkan dengan harfu jar, berarti masuknya ini kategorinya abstrak, sesuatu yang bukan tempat ya. Maka masuklah fi ke dalam golongan ibad itu kan hamba itu kan bukan tempat kan. Maka di sini ada tambahan fi-nya. Coba lihat yang kedua, wadkhuli jannati, nggak ada fi-nya ya. Kalau yang nggak ada fi-nya berarti tempat. Kalau ada fi-nya berarti bukan tempat, abstrak, sesuatu yang abstrak. Fadkhuli, lalu masuklah engkau wahai jiwa yang tenang, fi ke dalam ibadi. Kita sudah belajar ibad ini jamak. Ibad jamak taksir. Jamaknya kategorinya jam'ul kasroh. Jamak yang menunjukkan jumlah banyak. Ya. Kita sudah belajar ini ya. Di tadabbur sih memang kita belajarnya. Tunggalnya adalah kata abdun. Punya dua bentuk jamak. Ada abid dan ada ibad. Yang ibad ini yang jam'u kasroh. Adapun abid jam'u killah, menunjukkan jumlah sedikit. Yang abid ini umum semua manusia abid. Yang ibad ini yang istimewa, yang khusus spesial, karena jam'u kasroh dia banyak sekali beribadah kepada Allah. Jadi masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang istimewa, yang spesial, yang memiliki kedekatan denganku. Kenapa dekat? Karena banyak beribadah.
Nanti kalau ibu-ibu bandingkan di surah yang lain, salah satunya di surah Al-Furqan, Ibadur Rahman. Penulisannya alifnya secara rosem ada alif berdirinya ya. Tapi kalau yang di surah ini alifnya tidak menggunakan alif berdiri secara rosem. Secara rosem tidak ada alif berdirinya. Dia pakainya alif kecil. Kalau ini nanti masuknya ke ranah tafsir ya. Ya, ke ranah tafsir. Secara rosem memang seperti ini, dibedakan. Nanti ranah tafsirnya para ulama mengasumsikannya kalau ibadi alifnya tidak ada, ini karena kondisi kita sudah meninggal di hari akhir nanti, sudah ada tidak ada penghalang lagi kita dengan Rob kita. Jadi udah nggak ada yang ngalangin lagi tuh, udah langsung ketemu. Tapi yang ini kan masih di dunia, masih ada penghalang gitu ya. Yang ini masih di dunia, masih ada penghalang. Yang ini nanti kita sudah kembali bertemu dengan langsung. Fadhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku, yaitu hamba-hamba yang spesial, yang dekat karena banyak beribadah. Wadkhuli, ini tadi hamzahnya aslinya kan udhul bu ya. Tapi karena hamzahnya hamzah wasol, fi'il amr kan tadi hamzahnya kategorinya wasol. Kalau di depan dia dibaca irji'i, kalau di tengah didahului huruf lain dia tidak terbaca. Aslinya fa'udhuli. Tapi karena kita baca sambung, u-nya enggak kita baca langsung fadkhuli. Ya. Wadkhuli juga sama antara dari wa dan udkhuli. Tapi karena di tengah maka u-nya kita tidak baca langsung wadkhuli. Dan masuklah kamu, tidak ada fi-nya. Berarti ini masuknya memang ke tempat. Masuk ke suatu tempat. Kenapa? Iya-nya ini, kamunya tadi domir anti, karena kembali ke anafsu. Kamu perempuannya itu kembali di huruf ya-nya. Jadi huruf ya kan memang punya banyak makna bu ya. Huruf ya punya makna aku. Tapi nanti kalau bertemu dengan isim dan ataupun bertemu dengan kata kerja, sebelumnya harus ada nun. Huruf ya kalau mau kita artikan ya, huruf ya kalau mau kita artikan dengan aku, kalau ketemu fiil harus ada ini nun. Namanya nun iqoyah. Kalau nggak ada nunnya berarti bukan aku. Kalau amr berarti kamu perempuan. Ya-nya ini ya, kalau mau diartikan aku harus ada ini nun kasroh. Jadi wadkhuli, masuklah engkau, masuklah kamu ya. Jannati, masuk ke mana? Masuk ke tempat. Tempatnya apa namanya? Jannah, surga. Jannati ini asalnya dari, sama seperti ibadi, asalnya ibad, hamba ya. Ibad ini asalnya adalah dari kata ibad, di dan domir iya. Ibad kan kategorinya isim ya bu. Kalau ada domir ya maka strukturnya pasti ibad jadi mudhof, domirnya mudhof ilaih. Ke dalam golongan hamba-hambaku. Makanya ibadnya kan nggak ada alif lam, nggak ada tanwin. Jannati juga sama. Asalnya ada, kalau ini kan nggak ada fi-nya bu ya, tidak ada fi. Kalau tidak ada fi berarti masuknya ke dalam satu tempat. Tempatnya apa namanya? Jannah. Masuk kemana? Jannah. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu kan mansub. Aslinya jannata. Karena udkhuli ada fiil dan
fa'il. Jannah maf'ulun bih mansub. Aslinya jannata bertemu dengan ya yang artinya aku atau ku, ya. Lalu kenapa kok saya tulis ku saja ya? Artinya aku. Lalu kenapa menjadi jannati untuk penyesuaian? Karena bertemunya dengan ya sukun, maka harokat fathahnya diganti dengan kasroh. Jadi harokat kasroh ini bukan harokat asli. Asalnya jannata ketemu dengan iya. Ya, aslinya ini fathah karena jadi objek. Tapi karena bertemu dengan iya untuk kesesuaian, kalau dibaca jannatai nanti akan memiliki juga kemungkinan makna dua surga. Maka untuk kesesuaian diganti dengan kasroh. Jadi ini bukan asli untuk penyesuaian. Saya tulis Bu ya. Bukan asli untuk penyesuaian. Suaian dengan huruf ya sukun, maka nanti menjadi jannati. Dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Ini Bu, kalau kita perhatikan, kenapa kok fadhuli fi ibadi dulu ya, baru wadhuli jannati? Kan ini sudah di akhirat nanti ya. Mungkin kalau dalam pikiran kita, sini masuk surgaku, kumpul sama golongan-golongan hambaku. Kalau bahasa mungkin maksud kita gitu ya, masuk dulu nanti kumpul deh sama golongan-golonganmu, yaitu hamba-hamba yang istimewa. Tapi kalau di sini kenapa kok masuk ke dalam golongan hambaku baru masuk ke surga? Ini menunjukkan syarat untuk masuk surga harus jadi ibad dulu, istimewa dulu gitu ya. Jadi mau masuk surga berarti harus istimewa dulu, harus masuk ke dalam golongan hamba. Kalau masuk ke dalam golongan hamba berarti apa? Berarti kembalinya harus dengan rasa puas, senang, dan Allah pun puas dan senang menerima kita. Gimana nih biar seperti Rodiyah Mardiyah, harus mutmainah, tenang ketika di dunia. Tenangnya dengan iman, berarti ikhlas, ridho, semua sikap-sikap yang baik harus kita miliki. Jadi semuanya berurutan, kita sama-sama berusaha ya. Semoga saat dipanggil sudah menjadi an-nafsu al-mutmainnah. Amin. Irobnya nggak detail, irobnya yang penting kita tahu perubahan kosakatanya dulu ya. Itu kalau menurut saya sudah detail. Irobnya belum sampai ke irob detailnya. Ya. Kita ke buku sekarang Bu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya. Berarti untuk penulisan alif berdiri atau alif nyambung yang menanyakan itu pembentukan makna ya? Jadi gini Bu, ada rosem itu, ada rosem Quran, rosem Utsmani, batang tubuhnya. Saya udah jelasin ya, dobat bukan masuk kategori rosem. Nanti ada rosem imla'i. Rosem imla'i itu sesuai dengan cara baca, sesuai dengan bahasa Arab. Kalau panjang mad ya berarti tambahkan alif. Ya, wow, itu namanya rosem imla'i. Ya, yang di buku bahasa Arab ini kita pakainya rosem imla'i. Gitu. Jadi ada dua. Tapi kalau fathah, rosul ain, rosul sod, semua itu masuk kategorinya dhawabit. Yang sudah prosesnya tuh jauh setelah masanya, jangankan masanya masa Rasul ya, masanya Utsman saja sudah jauh. Dan itu bentuk ijtihad, makanya nanti ada beda-beda. Ya, jadi selain batang tubuh yang ada di Al-Quran, tulisan itu masuk kategorinya tanda baca, yang prosesnya sampai keterima ke kita sekarang ini itu jauh ya, dan nggak langsung. Saat ditemukan pun nggak langsung fathah di atas, kasroh di bawah, doma seperti waw kecil, enggak. Dulu prosesnya ada pas sempat pakai warna, pakai tanda yang berbeda-beda gitu. Tapi terus berproses sampai akhirnya kita nih dapat yang mudahnya, dapat yang enak. Jadi kalau sudah dikasih yang enak, bersyukurnya ya kita baca, kita pelajari ya. Kita tuh sudah enak banget loh Bu.
Jadi titik-titik aja dulu kan nggak ada. Titik-titik nggak ada, huruf-huruf juga masih beberapa yang polanya masih mirip. Makanya kita sekarang ini udah enak banget. Kalau baca yang asli mushaf Rosem Usmani ya nggak bisa. Mungkin ketemu tabat siada saja kan gini semua ya, nggak ada titiknya. Ya nggak ada, jangankan harokat, titik aja belum ketemu. Dan itu kan berproses, habis titik baru tanda, baru nanti tanda wakof, tanda wasol itu berproses lama dan sempat mengalami beberapa perubahan. Jadi kalau sekarang masih ngeluh baca Quran susah, ini udah dikasih kemudahan banget kita ini, ya sudah enak banget. Ya silakan, ada yang mau ditanyakan dulu? Iya Bu. Jadi maftuhah, jadi terbuka. Kalau kasroh karena ketemu dengan ya sukun. Tadi Mbak menyampaikan kalau taknya jannat, ada dua surga. Surga yang satunya gimana? Yang taknya ya surga ya surga. Tapi jannatai itu nanti harus punya mudhof ilaih. Kaidahnya panjang Bu. Jadi yang menunjukkan jumlah dua yang berakhiran ya nun, alif nun ataupun jama waw nun ya nun, nunnya nanti akan hilang kalau jadi mudhof. Jadi harus ada kata setelahnya mudhof ilaih. Ya, di Al-Kahfi nanti ada dua jannataini, tapi penunnya masih ada karena nggak jadi mudhof. Ya, nanti ada. masih banyak ya yang belum kita pelajari. Iya. Penasaran, jadi pikirannya masih bulat, ini harus ditanya biar tahu ada jawabannya dulu baru selesai Bu ya. Ya pokoknya dua surga. Menambahkan jumlah dua kan kita tambahkan alif nun atau ya nun, kita pernah belajar ya itu. Dan nanti semua yang ketemu dengan ya sukun, semua isim yang bertemu dengan ya sukun, untuk penyesuaian mau dia aslinya marfu dengan doma kata sebelumnya karena berkedudukan misalnya jadi mubtada, mau dia aslinya pakai fathah karena misalnya dia berkedudukan jadi objek seperti contoh kita, selalu kita ganti dengan ya, selalu kita ganti dengan kasroh sebelum ya sukunnya untuk penyesuaian membaca gitu semuanya ya. Sudah? Jadi kalau kita terjemahkan, wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau ridho dan engkau diridhoi. Ya. Lalu masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Di terjemahannya tetap kita yang terakhir yang nggak ada V-nya tetap kita masukkan ke dalam ya. Cuma nanti untuk membedakan satu abstrak, satunya nyata, satu tempat yang memang berwujud gitu. Untuk ya ayat Tuhan itu yang dia kan berarti cuma ya wahai. Sebenarnya ya wahai ayatu sesuatu yang muannas, hai untuk tanbih. Tapi itu kan rumit ya, 3 itu. Biasanya nanti langsung pokoknya ada ya ayatuha, ada ya ayuha, maka setelahnya ada isim yang beralif lam. Ya ayuha khusus mudzakkar, ya ayatuha khusus muannas. Artinya nanti kita artikannya ya wahai. Kalau dipreteli satu-satu nanti maknanya jadi panjang ya. Jadi agak ribet juga. Untuk pemula itu dulu. Nanti kalau sudah lanjutan memang di i'rab 3-3-nya. Ya sendiri, ayatu sendiri, ha sendiri. Sudah?
Nanti silakan mengartikan sendiri ya. Mengartikannya dengan meresapi dengan sesuai yang ibu-ibu pahami. Saat di mutmainah berarti mandek, tenang, tentramnya kenapa? Rodiyahnya mandek, senang dapat balasan. Mardiyahnya tambah senang lagi, diridhoi oleh Allah, puncak kebahagiaannya. Ya, masuk ke golongan hamba, introspeksi lagi. Sudah masuk golongan itu kita tahu belum? Karena kalau mau masuk surga syaratnya masuk golongan ibadah. Gitu. Berarti di situ bukan sendiri ya. Bukan. Harus ikut ke grupnya. Iya, masuk ke dalam golongan hamba. Gitu, nggak bisa sendiri memang Bu, karena kita sebagai umat Islam itu kan ibadahnya bukan hanya kepada Allah saja, kepada manusia, makhluk yang lain itu pun sangat ditekankan. Gitu ya, harus imbang. Harus imbang ya. Karena kalau ibadah kepada Allah kita butuh, kita itu kebutuhan pribadi kita. Kepada manusia juga kita kan butuh, nggak mungkin kita bisa hidup sendiri. Ya, kalau kita mau hidup sendiri nggak mungkin kita punya meja, punya buku ya. Ya, buku yang bikin orang lain, yang nyetak orang lain. Meja, kita bisa nggak bikin meja sendiri? Ya, mau masak aja, mau masak gitu ya, cabe, berarti kita harus nanam sendiri. Garamnya kita ke laut, kita jemur sendiri supaya jadi garam. Nggak bisa kita, makanya kenapa harus imbang antara manusia dengan Allah, karena kita nggak bisa hidup sendiri. Bahkan dengan makhluk Allah yang lain, tumbuhan, binatang, ya semua punya andil. Bahkan makhluk-makhluk halus pun semua sama punya andil. Jadi semuanya harus kita sikapi dengan baik. Dengan makhluk yang nggak terlihat pun kita kan harus punya etika kan, harus punya sopan santun, karena semuanya memang saling berkaitan. Assalamualaikum ya makhlukotillah. Assalamualaikum ya ibadallah apa ya? Kalau kita masuk ke rumah, kau suka lupa ya. Assalamualaikum wala ibadillahis sholihin gitu ya. Semua makhluk Allah, penghuni-penghuni yang lain, atau semua makhluk Allah yang hidup, tumbuhan, binatang kan hidup juga, semua juga berzikir memuji Allah ya, gitu ya. Jadi nggak bisa hidup sendiri ya Bu ya. Kita makhluk sosial. Masa kita jahit baju sendiri? Aduh, udah pusing duluan. Nanti mau masak, sayurnya harus nanam sendiri. Gak bisa, kita saling membutuhkan. Ayo kita lanjut dulu ke buku Bu. Kita lanjut ke buku halaman 23. Anwa'u halaman 23 sudah dapat Bu, wajatuna. Anwa'u bina'i fi'lil amri. Macam-macam bina itu mabni, tetapnya bentuk akhir. Ibu-ibu, bina mabni itu kondisi tetapnya bentuk akhir. Fi'lil amr yaitu fi'il amr. Judulnya bisa dipahami Bu. Macam-macam bina mabni yaitu bentuk akhir fi'il amr. Tasrifan fi'il amr hanya dua macam untuk orang kedua laki-laki, yaitu yang saya garis di atas ya. Orang kedua laki-laki, orang kedua itu maksudnya bukan dua orang. Orang kedua itu pihak kedua mukhatab. Laki-laki yaitu di atas ada anta, antuma, antum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk orang kedua perempuan, yaitu yang ada di bawah anti, antuma, antunna, mukhatab lawan bicara. Untuk orang kedua laki-laki ada uktub yang berakhiran dengan sukun tadi, tandanya ya. Boleh Ibu tambah kasih lingkaran di sukun. Kemudian uktuba nanti Ibu kasih nun yang disilang ya, tandanya dibuang huruf nun. Uktuba domir antuma, uktubu domir antum, nunnya dibuang. Catatannya untuk semua yang berakhiran dengan wawu kita tambahkan dengan alif ya, supaya menunjukkan wawu ini adalah wawul jamaah.
Uktub, uktuba, uktubu. Untuk anti, uktubi, ya-nya dikasih titik Bu, biar jelas, biar nggak ketukar ya. Dikasih titik 2 di ya-nya, uktubi di akhir itu. Ini dibuang huruf nunnya, domir anti. Uktubi untuk anti, dibuang nunnya, ya-nya dikasih titik supaya tidak ketukar. Kemudian antuma, uktuba, tandanya adalah nun yang dibuang. Uktubna, tandanya adalah sukun di atas ba. Karena ketemu dengan nun pendek ini yang namanya nun niswah atau nun inas, nun yang menunjukkan jamak perempuan. Sudah hafal Bu ini? Ya. Sudah hafal ya. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktub. Nah, itu ya. Kita latihan coba Bu dengan tadi roja irjiu irji, anta irji, antuma irji'a, antum irji'u, anti irji'i, antuma irji'a, antunna irji'na. Dengan dakhala yadkhulu udkhul, anta udkhul, antuma udkhula, antum udkhulu, anti udkhuli, antuma udkhula, antunna udkhulna. Ya, butuh pembiasaan. Ya, butuh latihan. Kita lanjut dulu ke bukunya, kita baca lagi. Dengan demikian, maka tasrifan fi'il amr sebagai berikut: uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Menurut tasrifan di atas, mabni fi'il amr itu ialah mabni sukun apabila fi'il amr itu tidak bertemu dengan apa-apa. Domir anta, kasih catatan ya. Domir anta, dan nanti yang kedua seperti uktub. Contohnya uktub. Sudah ke halaman 24 Bu? Saya baca halaman 24 atas. Contohnya tadi seperti uktub ya, domir anta. Uktub itu tulislah, domir anta. Jadi yang disuruh satu orang laki-laki. Jadi misalnya kita nyuruh satu orang laki-laki, tulislah uktub. Kalau yang disuruh 2 orang laki-laki, antuma uktuba. Kalau yang disuruh nulis banyak kan laki-laki, domirnya antum, berarti uktubu, kalian tulislah. Satu orang perempuan, kalau saya cuma nyuruh bupur uktubi, karena bupur perempuan jadi ada tambahan, iya 1 orang. Saya nyuruh bupur sama saya minta ke bupur sama ke Bu Umi, uktuba, karena 2 orang. Tapi kalau saya suruhnya sama Mbak Dina bertiga ataupun semua, maka saya bilangnya uktubna. Wahai kalian perempuan, tulislah. Gitu. Itu ya penggunaannya ya. Kita baca lanjut. Apa Bu? Iya, baknya sukun itu Bu. Jadi nggak boleh berubah. Mau kosakatanya apapun, selama tidak diakhiri alif wawiyah, untuk domir anta selalu kita sukunkan. Dengarlah, yasma'u menjadi isma'. Pukullah, doroba yadribu menjadi idrib. Jadinya sukun. Ghasala yaghsilu mencuci, cucilah, igsil, gitu. Semuanya akan jadi sukun. Maka nanti akan punya makna perintah. Qara'a yaqra'u, iqra, maka nanti dari membaca artinya jadi bacalah. Qala yaqulu, katakan, berkata. Tapi kalau kul jadi sukun maka jadi katakanlah. Maknanya jadi perintah. Fi'il amr itu kata kerjanya nanti berubah maknanya jadi perintah. Dan untuk domir anta kalau tidak berakhiran dengan alif, waw dan ya, selalu kita mabdikan bentuknya selalu pakai sukun. Beda apa Bu? Kul, akhirannya tetap sukun, cuma nanti ada proses ya. Kita belum belajar Bu, tapi akhirnya tetap sukun. Atau ya ada muskun,
Ya ada muskun anta uskun. Sakana yaskunu tinggal menetap. Tapi kalau uskun pakai sukun berarti fi'il amr tinggallah, menetaplah. Inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar, akhirannya sukun. Artinya menyembelih unta atau menyembelih hewan kurban. Sembelihlah itu. Domirnya anta karena akhirannya sukun. Kalau sholli ini fi'il amr juga, tapi kita belum belajar. Akhirannya kok kasroh ya? Oh iya beda. Karena mungkin dia berakhiran dengan alif waw ataupun ya kita belum belajar. Gitu ya. Berarti tidak semuanya akhirannya sukun ya? Enggak, tadi ada alif waw ya yang kita pelajari. Khusus 3 atau 3 itu yang akhiran itu, sama nanti ada lagi bertasdid. Akhirannya double bertasdid. Ya, kita belum belajar ya. Kita fiil itu Bu, fiil itu tahapannya kita belajar yang 3 huruf dulu. Kemudian yang akhirannya tidak alif wawiyah atau berakhiran dengan huruf double tasdid. Huruf double. Kalau akhirannya ada tasdid seperti ini, ya cirinya ada tasdid atau huruf double, maka nanti kaidahnya akan sedikit berbeda. Ya ini khusus yang akhirannya tuh tidak ada alif wawiyah dan akhirannya tidak ada tasdidnya atau huruf double. Itu bedanya ya. Jadi masih panjang Bu ya, sabar nggak apa-apa, yang penting kita tetap belajar. Masih panjang prosesnya. Dan yang kita pelajari Bu ini namanya ilmu alat. Ilmu alat itu yang menjadi alat untuk memahami semua bidang ilmu yang lain, bidang ilmu keislaman loh ya. Jadi bahasa Arab itu kenapa wajib dipelajari? Karena dia menjadi alat untuk membuka, untuk masuk ke ilmu-ilmu yang lain. Kita nggak bisa belajar tafsir dengan sempurna tanpa belajar bahasa Arab. Ya, kemudian ilmu tafsir nanti sebelum masuk ke tafsir sebenarnya prosesnya panjang. Ada ulumul Quran. Untuk belajar ulumul Quran ya prosesnya alatnya pertama bahasa Arab dulu. Jadi yang ibu-ibu pelajari rata-rata yang ibu-ibu pelajari di taklim itu namanya ilmu sudah hasil. Iya, Nggak ada prosesnya. Ya. Tafsir itu sudah hasil, fikih sudah hasil. Ibu-ibu belajar hadis Arba'in Nawawi, Bulughul Maram itu hasil. Karena nanti ada ulumul hadis, ulumul Quran yang nanti harus kita padukan lagi dengan namanya usul fiqh, qawaid fikih, maqasid syariah. Yang semuanya pintunya awalnya nih yang harus kita buka bahasa Arabnya dulu, ilmu alat. Jadi gini, saat kita sebagai umat Islam kita itu kan dituntut untuk belajar agama kita. Pintu pertamanya belajar bahasa Arab. Jadi kalau seandainya nanti di usia kita nggak keburu tuh belajar ulumul hadis, ulumul Quran, usul fiqh dan yang lain-lainnya, paling nggak di hadapan Allah saya sudah berusaha membukanya nih dengan bahasa Arab meskipun belum sampai gitu ya. Jadi ilmu bahasa Arab ini sekaligus untuk menggugurkan ya. Kita belajarnya selama ini yang kita pelajari rata-rata adalah hasil. Maka kenapa nanti muncul perbedaan pendapat, dan karena kita tidak belajar prosesnya kadang kita suka kaget kalau ada perbedaan. Karena nggak belajar prosesnya. kayak kita bolu, mungkin taunya cuma dibakar, ternyata ada juga yang dikukus. Ya, tapi namanya bolu ya, tetap bolu gitu. buat bapak-bapak atau orang muslim mukmin yang taklim malam-malam sampai Senin nggak ada libur. Dan juga anggota keluarga kita yang masih belum belajar bahasa Arab, kita belum anak, masih berarti utamanya kita sudah belajar
minta doa kepada Allah untuk minta perintah. Kan terus menjadi anak belajar bahasa Arab. Iya. Berarti yang belum makan ya. Saya jadi Ini Bu, beda pendapat memang. Kalau Imam Syafi'i bahasa Arab wajib harus. Tapi beberapa mazhab lain mengatakan tidak karena sudah ada terjemahan bahasa Indonesia jadi fardu kifayah. Gitu. Tapi kalau kita menjalani yang wajib berarti kita dapat keistimewaan, punya nilai lebih ya. Berarti kita sudah gugur kewajiban. Kalau kita menjalani yang pendapat lain ke fardu kifayah ataupun sunnah, kita pun sudah masuk istimewa karena sudah belajar bahasa Arab gitu ya. Jadi memang sebenarnya belajar itu kan terus ya, bukan berarti sudah terlambat. Intinya tetap bersyukur masih dikasih waktu untuk belajar. Belajar bahasa Arab itu kan nggak seperti belajar yang lain ya, masih kita masih bisa lebih santai untuk belajar ilmu yang lain. Tapi kalau belajar bahasa Arab ini memang perlu detail sekali. Gitu, ya. Jadi memang nggak semua orang juga mungkin menyanggupi belajar bahasa Arab gitu. Maka juga ada pendapat yang menyatakan hukumnya ada yang fardu kifayah, ada yang hukumnya sunnah. Tapi mau kita ambil pendapat manapun, selama kita belajar bahasa Arab kita punya keistimewaan gitu. Ya. Ya. Kita lanjut dulu Bu, lanjut dulu ke buku lagi. Tadi ya yang ke-24 ya, atau bertemu dengan nun niswah. Ketemu nun niswah itu adanya di domir antunna ya. Nun niswah yaitu pada domir antunna uktubna. Nanya ini nun niswah maka huruf terakhirnya mabni dengan sukun. Jadi mau kosakatanya mendengar yasma'u, kalau ketemu niswa di amrnya ya selalu huruf ainnya jadi sukun isma. Nah, huruf terakhirnya ya jadi sukun. Kemudian yang kedua, mabni dengan membuang nun, yang tadi kita istilahkan dengan hadzfun nun. Apabila fi'il amr bertemu dengan aliful isnaini, alif yang menunjukkan dua, yaitu pada domir antuma ya, dikasih tambahan antuma seperti uktuba, karena aslinya di mudhorenya kan taktubani, ada nun aslinya ya. Atau bertemu dengan wawul jam'i, wawu yang menunjukkan banyak pada domir antum. Contohnya seperti uktubu, aslinya kan ada nun di akhir ya, tapi dibuang. Ada yang ketinggalan? Ada yang kelewat? Saya bacanya kecepatan. Masih. Bu Didi sampai mana? Sudah ketemu uktubu sampai situ ya. Atau bertemu dengan yaul mukhatabah. Mukhatabah itu artinya lawan bicara satu orang perempuan, yang kita artikan dengan anti ya mukhatabah namanya. Ya, saya baca dalam kurung, lawan bicara satu orang perempuan, anti. Satu orang perempuan anti. Sahih. Ya yang menunjukkan engkau perempuan, seperti uktubi, aslinya kan ada nun, taktubina, nunnya dibuang. Kenapa? Anti, yang pakai ya anti. Ada yang kelewat lagi catatannya? Iya? Oh belum. Kita lanjut al-qaidah. Kaidahnya kita baca. Fi'lul amri, fi'il amr mabniun ala sukun. Dia tanda binanya menggunakan sukun. Idza lam yattasil. Apabila lam tidak yattasil bersambung bihi dengannya.
Syai'un sesuatu. Maksudnya apa sih? Apabila dia mandek di huruf asli, tidak bertemu dengan sesuatu pun, dengan huruf apapun. Yaitu pada domir anta ya. Sampai sini sudah ada terjemahnya di bawah. Atau iza, ketika atau apabila ittasolat, bersambung. Yatasilu itu fi'il mudhore, ittasolat ini fi'il madhi. Apabila bersambung dengannya nunun niswati, nun yang menunjukkan jamak perempuan, yaitu pada domir antun. Nah, udah bisa nerjemahin ya? Nerjemah kaidahnya insyaallah bisa. Fi'ilul amri, fi'il amr, mabni yaitu bentuknya tetap, bentuk akhirannya tetap. Mabni itu apa? Bentuk akhirannya tetap. Ala hazfi, diganti domahnya di buku hazfu, diganti hazfi, domah jadi kasroh. Sudah dapat Bu? Karena kenapa kita ganti hazfi? Sohi, karena ada ala harfu jar ya. Ala hazfin nuni, fi'il amr akan mabni dengan dibuangnya huruf nun. Kapan? Iza, apabila ittasolat bihi, bersambung dengan fi'il amr aliful isnaini, alif isnain, alif dua, alif yang menunjukkan jumlah dua, yaitu pada domir antuma. Au wawul jam'i, wawu yang menunjukkan jamak laki-laki pada domir antum ya. Au yaul mukhatabah, ya yang menunjukkan lawan bicara satu orang perempuan, yaitu pada domir anti. Sudah ada yang ditanyakan? Kaidahnya sudah selesai dan kita sudah bahas juga tadi di awal. Sudah selesai Bu? Ya, tamrin yang bawah ini ya, kita sama-sama secara lisan. Atau ibu-ibu mau jadi PR? Jangan. Sama-sama ya, kita tasrif fi'il amr yang ada di bawah ini dengan bentuk yang asli Bu. Bentuk asli itu yang ada tulisan amr di atasnya itu ya. Kita sama-sama, saya sebutkan domirnya dari anta. Kita artikan dulu. Ijlis artinya duduklah. Fi'il madinya jalasa, ya jelisu, ya jalasa, ya jelisu. Dari fi'il madinya jalasa, mudhorenya ya jelisu, amarnya ijlis, artinya duduk ya. Nanti kalau amr berarti kita artikan duduklah ya. Kemudian ukhruj, fi'il madinya apa? Kharaja, ya ruju. Ro-nya domah, di mudhari juga harus domah ya. Kharaja yakhruju, ukhruj, artinya kalau amr berarti keluarlah. Ursum, fi'il madinya apa? Rosama, yar sumu, ya pasti su, karena sinnya di amrnya sudah su, mudhari'nya juga pasti su. Rosama yar sumu. Nggak usah saya tulis di papan tulis ya, ibu-ibu sekalian imla, belajar nulis sendiri. Rosama yar sumu ursum. Apa makna rosama yar sumu? Menggambar atau melukis ya. Menggambar atau melukis, gambarlah atau lukislah. Izhab, fi'il madinya apa? Zahaba yazhabu, sahih. Zahaba yazhabu, izhab, artinya pergi. Izhab. Kemudian irji', tadi yang kita bahas, roja'a yarji'u, irji, artinya kembali atau pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un itu nanti isim fa'il, artinya yang kembali atau yang pulang. Ya, sudah semua Bu ditulis maknanya?
Ya, Kalimat dikola ya kudu kul. Karena ada dua sukun ketemu, kan kaidahnya kalau ada dua sukun ketemu, sukun yang mat dibuang, sukun yang pertama dibuang, gitu ya. Kalau ada dua sukun ketemu, sukun pertama yang ada di huruf matnya dibuang. Prosesnya nanti sama seperti yang lain. Kalau ada dua sukun ketemu, sukun pertama buang. Jadi di kola yakulu juga sama, artinya kul jadi kul, karena ada wawu sukun ketemu dengan lam sukun, maka wawu sukunnya dibuang. Kan awalannya qafnya sudah doma. Yakulu, ya-nya dibuang, qafnya doma. Maka nggak usah ditambahkan hamzah. Nanti di hari Sabtu Bu Pur kita akan bahas fi'il amr. Hari Sabtu itu bahas, memang kita membahasnya fi'il amr. Ayo kita tasrif ini dulu Bu Pur ya. Bu Pur. Kita tasrif ini dulu ya. Kita tasrif yang di sini dulu, ayo. Anta ijlis, antuma ijlisa, antum anti antuma antunna ijlisna. Ayo kita ikut sama-sama ya, sama-sama semuanya fokus. Anta ukhruj, antuma ukhruja, antum ukhruju, anti antuma antunna ukhrujna, anta ursum, antuma ursuma, antum anti antuma antunna. Ayo fokus, masih ada yang belum ngikuti, tinggal dua kosakata. Fokus ya. Yang anta sukun, yang antuma pakai alif jadi panjang, antum jadi pakai wawu, anti pakai ya, antuna pakai na belakangnya. Masih ada dua. Anta izhab, antuma antum anti antuma antunna idhabna. Sahih. Anta irji, antuma irji'a, antum irji'u, anti irji'i, antuma irji'a, antunna irji'na. Sudah mudah? Tinggal pembiasaan saja. Alhamdulillah. Nah, ini sudah disepakati, nggak ada PR ya? Nggak ada PR. Nah, berarti kita kerjakan di kelas aja nanti sama-sama hari Selasa depan. Baik. Sebelum kita akhiri, akhwat, sebelum kita akhiri, silakan kalau ada yang mau bertanya dulu sebelum kita tutup. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Mana satasal? Mafi? Fahim tunna? Alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan untuk semua ya. Kita tutup dulu, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafarah majlis. Kenapa? Sudah kita tutup dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.